Oke, sekarang saya mau coba bahas untuk soal latihan UTS ya, yang udah di-share juga kemarin. Saya bacain dulu soalnya. Saya hari ini mau coba bahas soal 1 ya. Pada tanggal 12 Januari 2021, Berkeley dan Simpson mendirikan partnership yang diberi nama Bison Partnership, yang dikhususkan untuk menjual gadget dan peralatan elektronik seperti tablet, komputer, dan mesin cuci dan lain-lain. Pada tanggal yang sama, berarti menyerahkan investasi sekian, lalu juga Simpson juga menyerahkan investasi dalam bentuk uang tunai, MacBook, bangunan, dan perlengkapan. Di sini kita lihat dulu nih, apa yang diminta. Yang diminta ini diminta untuk membuat jurnal yang berkaitan dengan seluruh transaksi pada ilustrasi di atas. Oke, kalau gitu kita mulai dari yang pertama dulu. Ini udah jelas banget ya, ini tuh merupakan tanggal dimana si Bison ini baru terbentuk. Kalau gitu, kita di sini perlu nih mencatat investasi yang diberikan oleh Bradley dan Simpson. Oke, kita mulai dari si Bradley dulu. Bradley dulu ini pertama dia menyerahkan investasi berupa uang tunai. Sebentar, uang tunai. Lalu juga ada si inventory, lalu ada furniture, lalu juga ada utang obligasi ya, ada bonds payable. Berarti nanti udah selesai, sekarang kita tinggal masukin si capital si Bradley aja nih. Nah, untuk angkanya cash udah pasti sesuai dengan yang di sini ya, nggak akan berubah. Lalu di sini dibilang di bawah, kita perlu baca juga nih di bawah nih, jangan sampai kelewatan. Nih ya. Pada saat pembentukan partnership dilakukan, revaluasi dan diketahui bahwa appraised value dari inventory hanya 80% dari book value inventory. Nah, maka itu di sini untuk inventory pencatatan ini nggak bisa kita langsung masukin nih 100 ribunya. Dia bilang di sini price value-nya itu cuma 80%-nya. Berarti di sini tinggal 80%, kita kaliin dia sama 100 ribu. Lalu untuk furniture ada lagi nggak ya? Nah, di sini dibilang aset lain tidak mengalami perubahan nilai. Oke, kalau aset lain nggak ada mengalami perubahan nilai, berarti di sini furniture-nya bisa kita catat sebesar 70.000 aja yang di soal. Lalu untuk bonds payable-nya ini fair value-nya ini 40.000 ya. Jadi kita masukin ya fair value-nya 40.000. Lalu si Bradley Capital gampang, tinggal kita selisihin aja yang di debit dengan yang di kredit, baru dapat jumlah kapital yang diperoleh oleh si Bradley. Karena di sini dibilang juga Bradley dan Simpson setuju untuk memperoleh nilai modal sesuai dengan net asset yang diinvestasikan. Maksudnya net asset itu apa? Net asset itu ya ini si aset-aset ini setelah dikurangi dengan si liabilities. Oke, lanjut. Sekarang kita mau catat untuk investasi dari si Simpson setelah si Bradley. Simpson ini menyerahkan uang tunai. Lalu ada lagi dia menyerahkan MacBook ya. MacBook ini kita masukin dia ke inventory karena di sini kan kalau kalian perhatiin kan di sini dia itu si Bison Partnership ini kan menjual ini ya, gadget, peralatan elektronik, contohnya tablet, komputer. Di sini ya kita anggapan aja si MacBook ini termasuk dengan komputer ya. Jadi di sini kita masukin ke dalam inventory yang dimana itu ya aset ini tuh kan untuk dijual nantinya ya, maka kita masukin ke inventory sekali lagi. Lalu ada bangunan, lalu ada juga perlengkapan nih ya. Nah, berarti kalau udah nggak ada lagi, tinggal kita masukin aja si Simpson capitalnya. Sekarang kita masukin angkanya. Angkanya untuk si cash itu 84.000. Inventory masih sama ya, 80% dari book value-nya. Berarti di sini itu dia tinggal 80% dikali sama book value. Book value-nya 30 dikali sama 1.800. Tuh. Lalu building 100.000. Nih ya. Lalu perlengkapannya 65.000. Lalu Simpson Capital tinggal dijumlahin aja semuanya. Gitu. Dapat 292.200. Selesai. Nah, sekarang kita tinggal ini jangan lupa ya. Ini nanti coba kita masukin aja deh biar nggak lupa. Di sini rasionya berarti nanti ini 1
Ini 3. Oke. Nah, sebentar. Ini kita giniin aja ya. Oke. Biar nggak lupa aja. Oke, sekarang kita masuk ke ininya ya. Tanggal-tanggal yang di sini, transaksi-transaksinya nih. Jadi rapihin juga per tanggal, jadi lebih gampang dibaca. Oke. Nah, kita mulai dari tanggal 16 Mei dulu. Di sini Berkeley memberikan tambahan mesin cuci senilai 5.800. Memberikan tambahan. Nah, berarti di sini kita tuh anggap dia sebagai investasi tambahan dari si Bradley. Nah, mesin cuci termasuk apa nih? Termasuk inventory ya. Karena dia termasuk inventory. Oke, nah karena si mesin cuci ini kita anggap sebagai inventory, maka kita catat dia sebagai inventory nih, si investasi tambahan dari si Bradley ini. Oke, nah jadi di sini kita masukin inventory pada Bradley Capital. Sebesar berapa? Di sini kan tadi yang 80% ini cuma pada saat tanggal pembentukan ya. Nah, sekarang kita catatnya sebesar yang di sini aja, 56.800. Gitu. Kita lanjut ke tanggal 30 ya. Tanggal 30 di sini untuk menambah jumlah modal, Bradley dan Simpson mengajak Maeve untuk bergabung nih di partnership dengan menyerahkan sejumlah uang untuk mendapatkan 25% kepemilikan. Kita nggak tahu nih berapa yang diberikan oleh si Maeve. Diketahui bahwa modal Simpson berkurang sebesar 20% sebelum Maeve bergabung. Oke, sorry. Diketahui bahwa modal Simpson berkurang sebesar 20%. Lalu di sini sebelum Maeve bergabung, dilakukan revaluasi dan diketahui hanya inventory yang mengalami penurunan nilai sebesar 1/6 dari book value-nya. Lalu setelah bergabung ini, si Maeve ini, profit loss ratio-nya untuk Bradley Simpson Maeve itu menjadi 1:2:1. Oke. Kalau gitu kita di sini tuh akan mencatat dulu nih untuk si revaluasinya, karena dibilang sebelum Maeve bergabung ada revaluasi nilai ya untuk si book value-nya. Oke. Nah, gimana cara catatnya? Di sini dia bilang menurun nih inventory-nya. Kalau menurun berarti inventory-nya berkurang ya. Lalu habis itu, nah yang menanggung siapa? Yang menanggung ya si partner lama ini, si Bradley dan Simpson. Makanya di sini kita akan mengurangi kapital kedua orang itu. Oke, si Bradley dan Simpson. Nah, lalu untuk si inventory ini berkurangnya sebesar berapa? Ya sebesar nanti nih 1/6 dari book value. Nah, kalau kita lihat inventory ini ada 80.000 yang tadi dari investasi dari si Bradley di awal, lalu inventory dari si Simpson di awal, lalu ada dari si Bradley lagi nih ya, ada dari si Bradley lagi tadi tambahan inventory lagi. Oke. Lalu di sini berarti untuk book value inventory-nya tinggal kita carinya dengan cara apa? Dengan cara kita tambahin aja semuanya tadi nih. 80.000 ditambah 43.200 ditambah dengan 56.800 baru kita kali sama 1/6 untuk mencari tahu nilai penurunannya berapa, sebesar 30.000. Oke. Nah, lalu untuk kerugian yang ditanggung oleh masing-masing partner ini berapa? Ya, pakai rasio yang tadi nih, 1/3. Bradley-nya 1, nih yang ini. Lalu si Simpson-nya 3. Nah, cara carinya gimana? Untuk Bradley 1, karena rasionya si Bradley 1 dibagi 4, karena jumlah rasionya 4. 1 tambah 3. Jadi 1/4 kita kaliin dengan 30.000. Lalu untuk si Simpson karena rasionya 3 dan total rasionya masih sama ya 4 ya. Jadi 3/4 kita kaliin sama 30.000. Tuh. Oke. Kita lanjut. Nah, sekarang baru yang ribetnya ini pada saat pada saat masuknya si Maeve.
Nah, di sini karena gak dikasih tahu berapa yang diberikan oleh si Maeve dan juga berapa total dari ininya ya. Total dari si investasi ketiganya setelah si Maeve masuk. Nah, ini agak ribet. Tapi perlu diingat di sini kita udah tahu juga nih kalau si perusahaan ini menerapkan bonus method ya. Tidak menggunakan goodwill method. Jadi di sini kita tulis dulu bonus method. Tahu dari mana bonus method? Sebentar, masukin dulu bonus method. Oke, ke bonus method tahu dari sini. Masuknya Maeve mengakibatkan modal Bradley dan Simpson berkurang. Ingat, kalau menggunakan bonus method, ini pasti nanti tuh kalau misalnya ada untung atau rugi di antara partner lama atau partner baru, pasti nanti akan ada pengurangan atau penambahan kapital dari salah satunya nih antara partner lama atau partner baru, tergantung nanti yang untungnya siapa, yang ruginya siapa. Oke. Nah, lalu di sini berarti udah jelas ya bonus methodnya kenapa. Tapi kalau misalnya ada goodwill nih nanti tuh bakal ada penambahan atau pengurangan nih untuk si ininya total kapital. Nah, karena ada penambahan dari total kapital dari ketiganya, maka tidak akan ada pengurangan atau penambahan akibat dari ini nih. Misalnya, kan kalau misalnya nih si Maeve-nya untung, nanti si Bradley sama Simpson ya berarti nggak akan berkurang kapitalnya. Itulah yang membedakan goodwill dengan bonus method. Ini kalau masih bingung, contohnya boleh dilihat di yang sebelum-sebelumnya ya. Oke. Nah, kita mulai cara nyarinya gimana sekarang. Pertama, kayak biasa, di sini kita mulai dari si Bradley sama Simpson capital dulu, kita jumlahin nih ada berapa nih total kapitalnya. Si Bradley itu dapat dari tadi di atas nih investasi awal, investasi yang tadi tambahan, lalu dikurangin sama ini apa ya, si Bradley yang menanggung kerugian hasil dari revaluasi inventory, dikurangin dapat 309.300. Lalu Simpson di sini itu tadi cuma ada di investasi awal nih ya, investasi awal, lalu ada ini pengurangan karena dia menanggung kerugian akibat revaluasi dari inventory. Setelah itu total modal firma lama ya tinggal kita jumlahin aja. Oke. Nah, investment by Maeve gak tahu, modal firma baru gak tahu. Ya. Berarti di sini kita pakai persamaan matematika nih. Kita coba aja pakai persamaan matematika. Mungkin di sini tuh masih ada yang inget dulu ini materinya materi SMP sih, SMP SMA lah ya. Ini persamaan matematika kita menggunakan aljabar atau pakai huruf-huruf gitu. Nah, kita misalnya untuk investment by Maeve itu kita misalnya jadi X. Oke. Lalu di sini total modal firma barunya kita misalnya jadi Y. Misal kita jadikan investment by Maeve jadi X, lalu si total modal firma barunya jadi Y. Oke. Lalu di sini investment by Maeve berapa jadinya? Jadinya X ya. Oke. Kan kalau di step 2 kan kita kan mau bandingin nih investment by Maeve sama capital acquired. Di sini kita lihat investment by Maeve tadi kan misalnya X, jadi kita masukin aja X. Lalu capital acquired. Capital acquired-nya dibilang 25% dari kepemilikan. 25% kepemilikannya dari ini ya, total modal firma baru. Oke, kalau gitu kita masukin aja nih 25% dikali dengan Y. Bener gak? Ya. Kan biasa kalau kita cari capital acquired kan pasti kan berapa persen dari sini kan. Nah, maka itu. Di sini kita masukin aja 25% dari Y. Tapi capital acquired juga bisa dicari dengan cara apa? Capital acquired juga bisa dicari dengan cara ini. Nah, di sini kita lihat dulu ya teman-teman ya. Pertama, lihat nih. Di sini dikasih tahu nih, diketahui bahwa modal Simpson berkurang sebesar 20.000. Jadi kan di sini dikasih tahu nih, masuknya si Maeve akan mengurangi si Bradley dan Simpson punya kapital. Nah, di sini kita tahu si Simpson itu berkurangnya sebesar 20.000. Oke. Coba pelan-pelan dicerna. Jadi Simpson ini berkurang 20.000, tapi kita nggak tahu Bradley-nya berapa.
Bradley-nya berapa? Nah, jadi di sini tunggu, kita lihat. Kalau si modal Bradley dan Simpson berkurang, berarti di sini kita tulis dulu nih, kalau si Maeve ini untung, sekutu baru untung. Nah, sekutu baru nih untungnya sebesar berapa sih? Nah, sekutu baru ini untungnya sebesar berapa? Di sini saya coba ini aja kali ya. Coba jabarin. Nah, di sini sebenarnya kita pertama-tama bisa cari dulu nih, cara carinya gimana. Jadi untuk si sekutu baru untungnya berapa tuh sebenarnya bisa cari dengan cara ini. Saya kasih tahu dua cara ya. Yang pertama dulu nih, 20.000 ini kan cuma untuk si Simpson ya. Sekarang kalau kita mau cari keduanya, Simpson ini kan rasionya 3 ya. Oke. Simpson ini rasionya 3. Simpson ini rasionya 3. Lalu kita mau cari totalnya, teman-teman. Total yang rasionya 4. Maka itu di sini kita tuh perlu nih ya, biar kalian nggak bingung nih, saya bagi 3 kali 4. Sorry. Bagi 3 kali 4. Nah, itu ya. Oke. Atau cara kedua, jadi di sini itu bisa kita jabarin nih, teman-teman. Cara carinya nih saya pakai ini aja kali ya. Ke panah. Ini cara jabarinnya kayak gini. Jadi, sebentar nih. Untuk si Simpson tadi kan 20.000. Ini sebenarnya nggak ada satuan ya. Oke, tadi kan Simpson 20.000. Lalu kita mau cari nih untuk si siapa namanya? Bradley-nya berapa? Nah, si Simpson ini kan rasionya 3 ya. Rasionya 3 kan ya? Bener ya? 3, lalu si Bradley ini 1. Nah, 3 kalau rasionya 3 sama dengan 20.000. Kalau rasio 1 sama dengan berapa? Berarti di sini itu si 20.000 ini kita tinggal kaliin dia sama 1 bagi 3. Dapat 6.666,67. Oke, ini kita bulutin aja kali ya biar nggak ribet. Nah, dapat ya. Berarti di sini udah jelas nih. Untuk mencari keuntungan yang didapat oleh sekutu baru itu, ya tinggal kita dapetin aja dari 20.000 tambah 6.667. Sekali lagi di sini menggunakan bonus method. Kalau sekutu barunya untungnya segini, berarti ya sekutu lama totalnya tuh bakal ruginya segitu. Sama 26.667 gitu ya. Oke. Sekutu barunya untung 26.667. Oke. Untung 26.667. Berarti di sini untuk capital acquired menurut kalian kayak gimana? Kita pakai permisalan juga. Kita jadiin dia ke dalam aljabar juga. Di sini sekutu baru untung sekali lagi 26.667. Nah, gimana caranya capital acquired kita kurangin sama investment by Maeve? Ya, sekali lagi ya. Capital acquired by Maeve kita kurangin sama si investment by Maeve bisa dapat 26.667. Kalau kita pakai permisalan, berarti ya kayak gini ya, teman-teman ya. Bener gak? Jadi X ditambah 26.667 kita kurangin sama X. Bener gak? Dapetnya 26.667. Oke, bener ya. Nah, sudah. Lalu berarti ini dua bisa dipakai untuk mencari capital acquired. Berarti ini kita bisa pakai tanda sama dengan ya. Jadi X tambah 26.667 kita sama denganin dengan 25% dari Y. Bener ya? Oke, sampai sana udah. Sekarang kita pakai persamaan matematika yang tadi saya bilang. Di sini pertama-tama ini ya, X. Kalau kalian lihat modal firma lama ditambah dengan investment by Maeve, investment by Maeve kan X. Berarti di sini kita bisa kita masukin 579.000 ditambah dengan X sama dengan Y. Oke. Lalu yang kedua ini bisa kita pakai nih. X plus 26.667 sama dengan 25% Y. Atau 0,25 Y. Ya. Di sini kita masukin aja kayak gini. Tuh ya. Lalu kita mau hilangin nih antara X atau Y. Kita hilangin X-nya aja ya, karena gampang, tinggal dikurangin aja. Nah, kalau kalian masih ingat, ya tinggal di sini tinggal kita kurangin aja nih. Lalu di sini kita masukin X plus 579 dikurang sama nih, dikurang tapi dikurung ya. X ditambah 26.667 sama dengan Y
dikurang 0,25Y. Bener ya? Nah, karena di sini kurung, kita jadiin dia minus nih. Jadi X tambah 579.000 dikurang X dikurang sama 26667. Lalu jangan lupa sama dengan 0,75Y, hasil dari Y dikurang sama 0,25Y. Baru di sini X dikurang X itu kan sama dengan 0 ya, habis ya. Baru di sini 579 kita kurangin sama 26667. Dapat hasilnya 552,333 sama dengan 0,75Y. Oke, nah di sini sekarang kita tinggal masukin aja perhitungannya. Untuk 0,75Y sama dengan berapa? Sama dengan 552,333 ya. Ini cuma saya pindahin doang sih posisinya, biar kalian gak bingung aja. Nah, sekarang kalau mau cari Y gimana? Kalau mau cari Y, berarti 552,333 tinggal kita bagiin sama 0,75. Dapat hasil Y 736,444. Nah, kalau gitu tinggal kita masukin aja ya. Bener ya? Sini tinggal kita masukin aja. Kan Y kan ya ini ya, total modal firma baru, berarti kita tinggal masukin. Lalu investment by MEF-nya, investment by MEF ya tinggal kita selisihin aja ya, bener ya. Oke, karena kan total modal firma lama ditambah investment by MEF kan baru dapat total modal firma baru ya. Ya udah di sini X tinggal kita selisihin aja. Oke, dapat hasilnya itu 157,444, bener ya. Oke. Nah, selesai sampai situ, kita coba lanjut. Berarti di sini kita udah bisa nih cari untuk si investment by MEF. Berapa kita tinggal masukin aja angkanya dari yang di atas 157,444. Lalu capital acquired terserah kalian mau dapat dari mana. Di sini 25% dari ini atau kalian pakai X ini ditambah sama 26667 gitu ya. Sama aja. Kalau di sini saya pakai 25% dari Y. Dari total modal firma baru gitu. Nah, kalau gitu udah beres untuk yang ini. Sekarang kita tinggal kita apain? Ya kita jurnal aja nih. Kita jurnal. Jadi tadi kan dia bilang pertama untuk Bradley dan Simpson ini berkurang nih kapitalnya. Ya udah kita kurangin si Bradley sama Simpson. Tapi jangan lupa di sini kan si siapa nih? Maeve nambah apa ya? Masuk dengan memberikan cash. Berarti kita ada nambah cash di sini. Lalu kita catat si Maeve kapitalnya. Untuk Simpson tadi dia bilang berkurang sebesar 20.000, udah jelas. Lalu si Bradley tadi ada ya di sini ya perhitungannya ya. Nih 6.667 berkurangnya. Lalu si cash ini yang kita terima dapat dari angka investment by Maeve ini ya. Lalu baru Maeve capitalnya di sini kita masukin yang capital acquired 184,111 gitu. Kayak gitu. Kalau masih bingung boleh diulang videonya karena ini pakai video ya, jadi aman gitu. Oke, kita lanjut di sini tanggal 15 Oktober nih. Simpson meminjam uang tunai senilai 10.000 dari Bison Partnership yang akan dilunasi pada 10 Januari 2022. Di sini meminjam ya. Kalau meminjam berarti di sini si sisi partnership ini akan berkurang nih cashnya. Lalu di debitnya kita tulisnya loan to Simpson, pinjaman kepada Simpson. Sebesar berapa? Sebesar 10.000 ya. Gampang. Nanti jangan lupa di tanggal 10 Januari ada pelunasannya. Oke. Lanjut ya. Di tanggal 31 Desember, di sini penjualan selama setahun senilai 400.000 dan net profit margin sebesar 40%. Berarti di sini tuh udah jelas ya, di sini kita mau bikin income allocation nih buat masing-masing partnernya. Di sini kalau untung berarti sini kita anggap aja income udah pasti ya, kalau untung income summary pada si capital masing-masing partner ya, kayak gitu ya. Oke. Nah, sebentar. Di sini itu kita bikin ke pertama ke income distribution schedule. Kita baca dari sini nih informasinya nih. Di sini semua partner mendapatkan gaji per bulan sebesar 1.000. Oke. Berarti untuk si Bradley gimana cara carinya? Nah, untuk Bradley karena dia di sini 12 bulan ya, karena kan partnership ini juga terbentuk dari Januari nih. Tanggal 12 berarti Januari dihitung ya. Nah, berarti 1.000 kita kali dengan 12 atau 12 kali dengan 1.000 sama aja. Simpson juga masih sama, 12 dikali dengan 1.000. Tapi Maeve beda. Maeve-nya masuk tanggal 30 Juni. Berarti baru lewat Juli,
Agustus, September, Oktober, November, Desember. Baru 6 bulan. Berarti di sini 6 kali 1000. Dapat totalnya 30.000 ya. Lalu kita lihat yang kedua. Yang kedua di sini interest sebesar 6% dari weighted average capital balance diberikan kepada Bradley. Sedangkan untuk Maeve dan Simpson mendapatkan interest sebesar 5% dari apa? Dari beginning capital balance. Ingat, di sini saya note lagi bahwa kalau kita menggunakan weighted average capital balance, ini kalau misalnya aja si partner itu nggak dari awal tahun, bisa dari pertengahan, kalian nggak perlu lagi nanti pas interestnya kalian kali persentase lagi, kali fraction lagi ya. Karena di sini WHCB method sendiri ya udah menggambarkan si fraction itu sendiri, jadi kita nggak perlu nih kali fraction, oke? Kecuali kalau beginning capital balance baru kita pakai misalnya baru lewat 5 bulan lah, berarti 5/12, oke? Kita mulai untuk si Bradley dulu karena di sini dia menggunakan WHCB method. Kita tinggal masukin aja tanggalnya. Pertama kan tadi kan dibentuknya dari 12 Januari sampai akhirnya ada perubahan lagi nih. Perubahan di capital Bradley di tanggal 16 Mei. Oke, tanggal jadi kita masukinnya segitu ya. Mana nih tadi? Ini dia. Lalu di sini kita masukin dulu untuk kumulatif kapitalnya karena di sini belum ada increase-decrease-nya. Kumulatif kapital di awal itu tadi ada si 260.000 ya. Lalu fractionnya berapa? Fractionnya ya nih 5/12 ya, karena dari Januari sampai Mei. Januari dihitung, Mei juga dihitung ya, 5 bulan. Totalnya berarti tinggal kita kaliin aja si 260.000 dikali sama 5/12. Lalu lanjut di sini itu ada 16 sampai Bradley ini ada perubahan lagi di 30 Juni. Berarti di sini 16 Mei sampai 30 Juni kita masukin nih. Oke, kita masukin kayak gitu. Lalu di sini ada increase or decrease-nya sebesar berapa? Yaitu sebesar 56.800 tadi di sini ya. Di tanggal 16 Mei. Lalu lanjut lagi, ada lagi tadi, sorry sebentar, nih berarti tinggal kita jumlahin aja, nambah ya soalnya ya. Terus dari Mei ke Juni, yang dihitung cuma Juninya. Karena Mei-nya udah lewat 15 ya. 1/12, berarti di sini kita tinggal kaliin aja 316.800 dikali 1/12 ya. Lanjut ya. Di sini 30 Juni sampai harusnya sampai 31 Desember nih. Bener ya? Udah nggak ada lagi, saya tadi cuma 30 Juni baru 31 Desember. Oke, gitu. Jadi 30 Juni sampai 31 Desember. Tadi 30 Juni nambah berkurangnya sebesar berapa? Di sini berkurangnya itu sebesar 27.500 ditambah sama 6.667 ya. Karena 2 kali tuh berkurang karena revaluasi dan juga karena masuknya si Maeve. Oke, minus nih. Lalu kita di sini tinggal jumlahin lagi kumulatifnya, jadi tinggal 302.633. Lalu fractionnya berarti di sini itu 6/12 ya. Dari Juni akhir nih kan, Juni nggak dihitung, berarti dari Juli aja 6/12 sampai Desember tanggal 31 nih. Lalu cara-caranya sekarang tinggal kita kaliin aja. Nih si 302.000 nih, sekian dikali 6/12 dapat 151.000 sekian. Lalu di sini totalnya ada 286.050 rupiah. Tuh. Oke, interestnya sekali lagi jangan dikali fraction ya. Ini juga dari awal tahun juga udah jelas banget juga. Tapi kalau misalnya di tengah tahun sekali lagi jangan dikali sama fraction. Jadi tinggal 6% kita kaliin sama yang tadi totalnya ini 286.050. Oke, selesai sampai situ. Sekarang kita mau cari yang ini teman-teman, yang untuk si Simpson dan Maeve. Simpson ini tadi dia bilang 5% ya dari beginning capital balance dan juga si Maeve ya. Di sini Simpson ini kita tinggal masukin ini beginning capital balance-nya tadi yang di atas nih 29.200. Lalu kita kaliin dia sama persentasenya. Berapa? Nah, 5%. Kita kaliin ya. Habis itu sekarang untuk beginning capital balance Maeve kita cari dulu berapa. Tadi dari yang di atas nih 184. Mana nih dia? 111 itu ya. Nih, terus interestnya 5%. Tinggal kita kali 5% dikali sama si ininya, beginning capital balance, lalu dikali 6/12 karena dia masuknya di Juni ya. Ini kalau beginning capital balance nih, makanya kita kali sama fraction gitu. Lalu tinggal kita pindahin sekarang nih masing-masing untuk interestnya, lalu kita jumlahin ya. Tuh ya.
Lalu kita baca nomor 3, bonus hanya diberikan kepada Simpson sebesar 8% dari total net income setelah dikurangi seluruh beban gaji dan bunga. Oke. Di sini bonusnya tinggal kita bikin perhitungannya, saya langsung keluarin aja. Simpson. Nah, di sini bonus 8% dari net income setelah dikurangi sama seluruh beban gaji dan bunga ya. Net income, beban gaji, bunga. Oke, masukin angkanya nih. 8%, kita net income-nya dapat dari mana nih? Net income-nya kita cari dulu ya. Sini dia bilang, penjualan selama setahun 400.000. Lalu net income, net profit margin ya. Net profit, bukan gross profit. Net profit. Kalau net profit, kita lagi ngomongin net income. Net income sama dengan net profit. Kalau net profit margin berarti di sini maksudnya itu net income-nya ya berarti 40% dari si revenue ini. Yaudah kita langsung aja 40% kita kali sama 400.000, dapat nih net income-nya 160.000 gitu. Di sini kita masukin net income-nya 160.000 dikurang sama salary si tadi, totalnya 30.000, jangan lupa dikurangin sama interest 36.000, 376. Dapat hasilnya itu 93.624. Lalu nanti kita kaliin 8 dengan si 93.624-nya nih. Ini tadi saya hitungnya di sini nih. Nih ya. Ini saya merahin aja biar kalian nggak bingung. Nah, di sini tinggal kaliin 8% dikali dengan yang tadi nih 93.624 gitu. Dapat 7490. Berarti bonus untuk Simpson sebesar 7.490. Tinggal kita totalin ya semuanya sekarang ya. Totalin. Ini jangan lupa saya hitung ini. Ingat untuk Maeve dan untuk si ini nggak ada ya, karena cuma untuk si Simpson aja. Tuh. Lalu jangan lupa di sini kita masukin untuk net income-nya totalnya itu ada 160.000. Nah, di sini berarti tinggal kita cari selisihnya nih. Yang belum dialokasikan. Jadi kan udah dialokasikan sebesar 73.866, tapi yang sebenarnya harus dibagikan 160.000 kan ya. Ya, di sini ya berarti ada sisa nih yang nggak dialokasiin. Sebesar 86.000 sekian. Baru di sini kita alokasikan berdasarkan apa? Rasionya. Rasionya tadi berapa? Setelah si Maeve masuk 1:2:1. Berarti di sini 1 untuk si Maeve, untuk si Bradley, sorry. Untuk si Bradley, jadi kita 86.000 sekian kita kali sama 1/4. Karena 4 ini kan jumlah rasio ya, sekali lagi. Lalu si Simpson juga 2 rasionya, terus total rasionya 4, berarti dikali 2/4. Lalu untuk si Maeve yang tadi ini 86.000 sekian kita kaliin 1/4 karena rasio sama nih kayak si Bradley 1. Lalu di sini untuk income allocation-nya baru kita masukin. Kita dapat dari jumlah yang tadi nih. Oke, kita jumlahin aja total sama excess atau defisiensinya. Dapat masing-masing alokasi untuk si Bradley, Simpson, dan Maeve. Baru kita pindahin angkanya ke sini semuanya. Gitu. Terus income summary-nya berapa? Ya sebesar 160.000 yang kita alokasikan ke kapital masing-masing partner atau sekutu. Kayak gitu. Oke. Di sini jangan lupa kita udah ganti tahun. Lalu di sini untuk yang pertama kan tadi kan ini kan 20 Januari ya. Tapi ingat tadi tuh ada sebelumnya nih yang utang dari si Bison nih. Kita menerima pembayaran dari dia. Berarti kita nerima cash. Kreditnya kita catat loan to Simpson. Bukan Bison, sorry ya. Simpson salah ngomong. Simpson sebesar 10.000 nih. Itu. Baru terakhir kita baca nih soal yang terakhir nih. Kemudian pada 20 Januari 2022, Simpson ini tuh memutuskan untuk keluar dari partnership dan menerima uang senilai 200.000. Seluruh sekutu sepakat kegiatan yang dilakukan oleh partnership tidak akan menimbulkan aset tak berwujud. Berarti di sini kita sudah jelas menggunakan bonus method karena nggak menggunakan aset tak berwujud yang dimana tuh biasa kita ngomongnya goodwill ya. Nah, karena mereka merasa aset tersebut sulit untuk direalisasikan, manfaat ekonomisnya itu alasannya. Oke. Nah, jadi di sini itu sebentar kita mulai oke. Nah, kita mulai. Jadi di sini Simpson Capital kita perlu cari dulu nih ada berapa nih. Nah, cara cari Simpson Capital gimana? Kita lihat aja dari yang di atas. Kita jumlahin si kapitalnya nih, si Simpson dari awal. Nambah 292.200, terus Simpson Capital berkurang 20.000, lalu ada lagi Simpson Capital, ada lagi nambah dari income allocation sebesar 77.000 sekian. Dapat total ini sebesar 326.867. Tapi yang dikembalikan firma sebesar berapa? Cuma 200.000. Ya udah kita masukin. Berarti di sini Simpsonnya rugi ya. Kita masukin aja Simpsonnya rugi sebesar berapa? Sebesar
126.867, atau di sini kita bisa bilang juga kalau Simpsonnya rugi, berarti di sini yang stay itu untung ya. Untungnya sebesar 126.867. Nah, di sini kita pertama kurangin dulu nih untuk si Simpson capitalnya. Lalu di sini perusahaan mengeluarkan cash. Jangan lupa kalau partner stay untung, berarti capital partner yang stay ini nambah ya. Si Bradley dan Maeve. Simpson untungnya berapa? Simpson ininya dikurangin berapa? Capitalnya dihabisin ya. Langsung kita habisin aja nih. Terus cash yang cash si partnership berikan kepada Simpson 200.000 ya. Kita langsung masukin. Lalu si Bradley sama Maeve kita dapat keuntungan nih dari keluarnya Simpson. Kita alokasikan berdasarkan rasionya ya. Rasionya pakai yang mana? Pakai yang ini 1:2:1 tadi nih. Ya. Tapi di sini kita nggak lihat si Simpsonnya karena Simpsonnya kita kan nggak dapat ya. Oke, karena Simpsonnya nggak dapat, berarti cuma Bradley sama Maeve aja. 1:1. Berarti di sini setengah-setengah nih. Satu untuk si rasionya si Bradley, 2 untuk total rasio dari si Bradley dan Maeve. Oke, jadi 1/2 dikali sama untungnya, lalu si Maeve juga sama karena rasionya sama. Gitu. Itu udah untuk yang keluarnya sekutu Simpson. Sekarang di sini, ini saya lupa masukin nih, nggak ke save. Jadi di sini tuh ada saya baca dulu ya soalnya ya. 2 bulan kemudian, Asa membeli 20% kepemilikan Bradley dengan menyerahkan uang senilai 150.000 dan surat berharga senilai 50.000. Oke, di sini kita tulis ya masuk di sini direct purchase aja lah ya. Direct purchase. Oke, dari si Asa nih. Ini tanggal 2 bulan kemudian, berarti di sini 22 Maret ya. Tuh. Nah, di sini partnership menerima berapa? Menerima cash. Lalu dia menerima surat berharga nih. Oke, nah di sini saya catat aja marketable securities ya. Oke, marketable securities, lalu di sini berarti kita nambah si Asa capital ya. Asa capital. Itu. Oke. Cash marketable securities pada Asa capital. Nah, di sini kita kita lihat dulu untuk si 20% kepemilikannya dari Bradley. Kita cari dulu nih Bradley capital berapa sih? Bradley capitalnya berapa? Kita cari dulu. Tadi kan Bradley itu pakai ini ya. Kita bisa langsung ambil dari sini aja, jadi yang di atas nih kita nggak perlu masukin jurnalnya. Tadi di ending itu ada segini, lalu kita nambah dari alokasi ininya, Bradley nambah 50.000 ya. Lalu Bradley nambah lagi tadi di sini karena dia untung, dapat dari keluarnya Simpson nih. Nah, berarti partner segini ya. Oke. Lanjut di sini berarti udah dapat nih untuk Bradley capitalnya. Berarti 20%-nya berapa nih yang Asa capital dapetin? Yang Asa dapetin ini di sini itu ini ya. Ini tuh Bradley maksudnya dapat 20% dari ini. Saya lupa kaliin. Dapat 83.000 sekian, lalu si marketable security. Untuk marketable securities-nya di sini 50.000 udah pasti. Nah, si cash-nya ini maaf, ini karena dia ini ya. Ini tuh karena dia ini merupakan direct purchase, harusnya nggak kayak gini. Sorry. Harusnya begini, teman-teman. Nah, Bradley capital tadi kan segini, terus dapat 20%-nya nih si Asa nih. Ini kita jangan pakai cash, kita langsung kurangin ke si Bradley-nya karena dia direct purchase ya. Ini untuk cash sama si itunya kan ya, jadi yang terima si Bradley bukan si partnership ya. Tuh. Berarti Bradley capitalnya juga berkurangnya sebesar 83.853 itu sih. Oke, udah beres berarti untuk pertemuan ini. Di saya share hasilnya. Untuk soal 4 saya nggak bahas ya karena sebenarnya mirip sama dari yang tadi saya bahas nih. Jadi nanti saya share aja untuk kunci jawabannya buat kalian belajar gitu. Kalau gitu thank you yang udah hadir semuanya. See you ya.
di lain kesempatan. Oke, selamat belajar.